Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Sumali selaku Kepala Desa Pasuruan, para alim, para ulama, para asatid ingkang kawula hormati, langkung-langkung dumateng Bapak Amin selaku pembina sesepuh Musola Darul Ulum Dusun Jatisari Pasuruan ingkang kula hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat Jatisari dan sekitarnya yang alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita bersyukur atas pertolongan Allah sehingga malam hari ini kita bisa disampaikan di tempat ini. Niatnya sama, ingin tolabul ilmi melalui peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih selawat lan salam mugi tansah kalimpahno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, para sahabat lan kita panjenengan sami ingkang tansah ngipo-ipo nguri-uri sunah-sunahipun, nyebaraken risalahipun ngratos ing dinten kiamat samangke. Amin ya rabbal alamin. Ini mau pakai bahasa Jawa atau Indonesia? Jawa mawon, campur-campur. Ngajine digawe santai saja nggih. Yang sudah dapat makanan sambil ngaji bisa didahar. Yang sudah habis salai dhewe. Tindak ya. Pak Amin, kali kedua saya diminta Bapak ke sini. Dulu pengajian pertama acara ibu-ibu, malam ini acara Maulid. Saya akan persingkat pengajian ini dengan langsung masuk kepada inti. Intinya apa atau memperingati Maulid niku, Pak? Kan tahun wingi pun mengeti nggih. Tahun dulu masih itu dia. Ngundang penceramah dari Jawa atau lokal, biasanya di sini podo. Asal penceramahnya dari ceramah 5 menit atau 50 menit hasilnya sama, Pak, asal dari. Nah, saya ingin ngejak dari saja, cuma sekedar mengingatkan Bapak Ibu, janjane ngono memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sasarannya mung 3, cuma 3. Tapi sebelum sampai ketiga ini ada satu hal yang perlu dipahami. Kok wong Islam ki ora jeleh-jeleh sih merayakan Maulid Nabi? Kenapa sih orang Islam kok dikit-dikit Nabi Muhammad? Kan banyak tokoh-tokoh yang hebat-hebat, tokoh dunia, tokoh di Indonesia, kan banyak yang hebat-hebat. Tapi kenapa kok jenengan sami kenal tidak? Hidup satu zaman juga jauh.
Tapi kok selalu ngebang-bang nama Kanjeng Nabi Muhammad. Kok yakin betul jenengan kalau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bakal selamat? Ayo, siapa sing periksa alasannya apa, Pak? Karena dia Rasul Allah, cakep. Nah, tapi Rasul Allah itulah banyak toh, Bu. Nah, dikejar lagi. Oh, karena terakhir. Oh, alasannya karena terakhir. Ini kalau saya bawa door prize tak kasih, cuma ini tadi wong ora kober nggawa gitu. Nah, nanti tugas Pak Sumali itu. Betul. Saya ngelengkapi saja. Dan bapak-bapak biar pono, biar paham. Kenapa kula jenengan sami kok begitu apa ya? Seolah-olah dekat dengan Kanjeng Nabi, bahkan kalau ada yang menghina kita tidak terima, kan gitu. Alasannya karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pilihan Allah. Napa? Pilihan Allah. Bukan pilihan manusia. Loh, nek kira-kira pilihannya Allah ki salah nggak kira-kira? Enggak. Kalau mau salah itu langsung diingetin sama sing milih. Itu yakinnya kita, Pak. Sebab Kanjeng Nabi itu pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti bener, jujur, amanah. Bila wonten sekawan sifat melekat, sidik, tablik, amanah, fatonah. Enten fatonah dugi mriki. Ini kan fatonah. Wah. Yo melu-melu to nah, Mbak Fatonah. Bagus, cerdas. Wajar beliau memiliki sifat 4 sempurna, Pak. Karena Allah yang milih. Sekarang bandingkan dengan pilihan manusia. Nek pilihan manusia itu kadang iso bener, kadang iso luput. Kadang hari ini jujur, besok berbohong. Kadang istiqomah, malah kadang-kadang serakah. Nah, ini Bapak langsung ngomong, berarti anggota DPR kayak enggak. Ya kira-kira kayak gitu kan ya. Kan kadang-kadang menjelang pileg ini Pak Sumali kan datang ke kampung-kampung gitu. Kalau ada pengajian datang, ngomong Bapak Ibu nepangaken nama saya Fulan bin Fulan. Saya ingin tahun ini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partai A. Saya berjanji kalau nanti jadi saya akan perjuangkan nasib Bapak Ibu semua. Karena itu saya minta tolong, ini kartu nama saya, dan saya minta izin mau masang gambar saya. Siap ibu-ibu? Siap. Nah, sebagai tanda mata saya berikan kerudung warna coklat-coklat merah hati. Nah, itu yang dipakai ibu-ibu. Terus bapak-bapaknya dikasih jam kadang-kadang atau sarung. Jebul kawusanane begitu jadi. Oh, jawab dhewe sampean. Jawab dhewe. Boro-boro memperhatikan nasib, malah rakyatnya dibikin susah. Saya nggak manas-manasi loh, cuma ngomong apa anane lah ya. Contohnya apa, Pak? Nah, wah mak sini ke cerdas-cerdas rasanya. BBM. Lah BBM ki apa, Bu? BBM-nya kena ngopo? Naik. Di sini naik juga ya? Pada kalian ya pada kuwi. BBM itu kata orang Pertamina bahan bakar minyak. Itu kata wong Pertamina. Kata wong sugih biasa-biasa mawon.
walaupun diundake nggak kerasa wong sugih. Bagi wong miskin bunek budrek mumet ya BBM Pak ya. Kan ngoten. Beda lagi bagi yang tukang ojek yang jualan bakso mie ayam durungan pakai minyak, BBM beda mana? Bolak balik mudah. Jadi tergantung siapa sing ngomong ya, wong miskin yo bikin bunek budrek mumet itu BBM. Jadi kan ngerasakan mboten? Tapi alhamdulillah walaupun BBM naik, wong nyatane BB isih lemu itu juga disyukuri. Tapi paling tidak kan ngaruh ya terhadap kehidupan ya. Masa niki kroso banget Pak. Pak Lurah itu kenapa nggak bawa mobil? Terasa. Begitu nyuk, wow, BBM-nya munda. Sapa sing gawe aturan iku? Yang kemarin sampean coblos. Salah enggak mereka? Salah enggak? Enggak. Kenapa enggak salah? Iya pilihan manusia. Tadi udah saya bilang, nek pilihan manusia kuwi iso kadang bener, kadang luput. Kok saya maju saya ini Pak? Enggak apa-apa ya. Kadang jujur, kadang dusta. Kadang istiqomah kayak kita hidup sederhana, tapi nggak sedikit yang hidupnya serakah. Betul nggak? Wow, saat ini malah enten usulan anggota DPR kudu oleh pensiunan sepanjang umur. Sementara pegawai negeri sipil itu diusulkan supaya pensiunnya tidak ada lagi. Coba, ya. Nek pakai otak sing sehat, kok jadi marah-marah saya nih ya? Ya biar ibu ngerti gitu loh. Lah anggota DPR paling 2-3 periode ya, jaluk pensiun sepanjang umur. Lah mak ibu-ibu Pak Amin sampai ubanen ngajari neng kelas, bolak balik ngurusi anak wong saambrek. Ini terancam pensiunnya tidak dilanjutkan. Mereka nggak salah yang pilihan manusia. Yang paling salah siapa? Panjenengan dewe. Lah kok salah Pak? Lah iya was oleh kerudung kok. Ya misalnya toh yuk. Saya nggak menuduh. Ini biasanya seragam kerudung ini biasanya pembagian dari calon anggota DPR. Biasanya dan orang ya alhamdulillah berarti kerudung mandiri bermisalnya loh Bu itu sekarang ini saya cuma membandingkan mawon gitu. Jadi nek sekarang kita punya wakil rakyat kok malah menyakiti rakyat, punya pemimpin kok malah gencet rakyat. Ojo dong Rasulullah, cen itu mung pilihan menungso. Ning nek Rasulullah kuwi pilihane Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak ada cacatnya. Ayo dibandingke Pak Amin, Pak Bapak-bapak sugih siapa Rasul dengan Pak Amin? Sugih Pak Amin, Pak Amin di mobil sari di atas kasur rempuk. Lah Kanjeng Nabi tidur saja cuma pakai pelepah kurma. Istrinya Siti Aisyah, Siti yang Khadijah meninggal kentean kain kafan. Istri Nabi sampai bilang sama Siti Fatimah, putriku, bilang sama ayahmu, sama Rasulullah, minta pinjamkan surbannya satu untuk menutup jasadku setelah meninggal nanti. Kira-kira sugih enggak Khadijah? Enggak. Makanya jenengan sami kita ini lebih sugih daripada Rasulullah. Nabi jadi Rasul, Muhammad jadi Nabi jadi Rasul bukan untuk nyugi-nyugi awak kan?
Nah ini bedanya Pak. Makanya orang Islam hari ini harus sadar, ojo terlalu mengelu-elukan. Apa mengelu-elu itu Pak? Menyanjung, nyanjung. Wah, pimpin aku hebat. Oh, bapak ke elok. Elok apa? Jarene pejabat jenderal bintang loro ya mateni anak buah. Eloke ning ngendi? Ah? Jarene profesor doktor diamanati mimpin kampus. Nah, nerima suap. Malah ada berita yang sekarang baru muncul, beberapa pejabat terkena narkoba. Kayak saya aja dengan contoh sopo saniki. Maka kembali kepada Rasulullah. Ini pas Pak momentumnya sekarang ini Pak. Ya, makanya nih menjelang pemilu ini nggak usah terlalu ngoyo sampean. Pilih sing Islamnya bener. Ngoten nggih? Nah, ini bukan kampanye, ngingetin saja. Dalilnya mana kalau Nabi itu pilihan Allah? Ayo Bapak Ibu. Tadi yang panjenengan baca bukan surat Al-Ahzab ya. Di surat Al-Ahzab ayat 21 itu Bapak Ibu menjelaskan tentang penegasan Allah. Pilih Kanjeng Nabi itu teman-teman pilihannya Allah. Nabi nggak pernah Bu nawak-nawak ke awak, keliling dari rumah ke rumah. Mas, aku harap nyalon jadi Nabi, sok pilih ya orang. Pernah baca sejarah begitu? Atau Nabi bawa tentengan apa keliling-keliling nyuap orang kafir Quraisy? Enggak. Nabi malah nggak nyangka kalau mau jadi Nabi kok Muhammad itu kok. Tapi Allah sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan teman, sungguh di dalam diri Muhammad itu ada suri teladan yang baik. Siapa yang bilang begitu? Allah. Kanggone sapa? Bagi orang-orang yang yakin akan perjumpaannya dengan Allah, bagi orang-orang yang yakin akan adanya hari akhir, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Selain tiga golongan ini tidak akan bisa mengambil suri teladan dari Rasulullah. Malah banyak sing ngiwiwi ngecece mitnah Kanjeng Nabi. Lah mudah-mudahan kula jenengan sami termasuk hamba-hamba Allah yang yakin kepada Rasulullah. Sepakat? Insyaallah. Niki pertama Bapak Ibu. Kaping kalih, kalau kita sudah yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pilihan terbaik, tidak ada celah dan cacat, apa yang mesti kita lakukan kalau demikian terhadap Nabi itu? Cuma tiga Pak, hanya tiga. Berpengajian ini nanti monggo diling-iling, pinten telu. Satu, kita dengan maulid ini supaya lebih mengimani Rasulullah, bahwa Muhammad ibnu Abdullah itu betul-betul Nabi dan Rasul Allah. Iman yang mantap. Ini juga nggak gampang lo ngimani Nabi kita itu Pak. Lho kok angel? Lah iya wong ora enek gambare. Ada yang rumahnya masang foto Kanjeng Nabi? Enggak ada. Lukisane ora enek. Mohon maaf kalau di sini ada sedulur Nasrani, mohon maaf. Lebih enak menjelaskan Yesus Kristus atau Nabi Isa. Kenapa? Fotonya dipasang.
Jadi orang-orang bisa bayangkan Tuhan kita modelnya begini, bentuknya begini, bisa dihayalkan. Lah kalau saya suruh menjelaskan tentang postur Kanjeng Nabi, lebih pegang saya diundang ceramah saya. Lah orang ada buktinya saya. Kan gitu. Ini termasuk ujian buat umat Islam. Nek kira-kira Nabi ini ora nek gambare do yakin ora? Yakin. Dan biar lebih yakin mila to mila panjenengan sami dipun perintahaken melaksanakan ziarah ke tanah suci. Apakah itu haji atau umroh? Lungguh apa lek? Nanti kalau bapak ibu tindak haji atau umroh, nanti diajak ziarah ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu setelah kita ibadah biasanya diajak berziarah ke depan makam Nabi. Nanti ada nama kuburan apa makam Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ben apa? Ben yakin. Nah itu cara membuktikannya. Lah terus apa Pak dalilnya kalau Nabi itu perlu diimani? Saya ngomong sopo nek Nabi kuwi enek. Yo, saniki dibantu dibuka Quran surat Al-Ahzab maning ayat 45 misalnya. Ketika ketika Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Al-Ahzab ayat yang ke-45. Hai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu agar menjadi saksi, memberi kabar gembira dan memberi kabar yang tidak menggembirakan. Dalilnya Pak, mangke dipun ulang wonten Quran surat Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim, kata Allah. Sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, bil haq, dan kamu kelak tidak akan disoal, ditanya tentang orang-orang ahli neraka jahim. Nah, terus beda apa Bu? Diimani. Jadi jangan sampai udah ngaji begini kita ragu. Iman, kita harus iman. Ngoten nggih? Kaping kalih, kalau kita sudah mengimani, tugas kita mencintai Nabi Pak. Mencintai. Ini urusan cinta ini kadang-kadang masih tumpang tindih, masih kacau Pak. Nek kalau TKI siji-siji jawabannya bisa bido-bido. Sekarang saya ingin tanya ini, Bapak yang khusyuk dengarkan pengajian saya, jawab jujur, apa eneke aja digawe-gawe, tulus dalam hati. Kalau boleh saya tahu yang paling Bapak cintai dalam hidup ini siapa? Cepat jawabnya. Urusan cinta kok suwi. Sinten? Allah. Iki gawe tenanan apa serius? Mudah-mudahan tulus. Allah. Saya tanya, Ibu yang pakai kacamata, jujur, jangan dibikin-bikin. Kalau nurut panjenengan, Bu siapa? Ya. Siapa seorang yang atau siapa yang paling Anda cintai dalam hidup ini? Cepat. Allah Subhanahu wa taala ikut-ikutan. Ya.
Loh, ini pertanyaan sepele, Pak. Tapi banyak yang salah jawabnya. Ya. Saya sering mengajukan pertanyaan seperti ini setiap ngaji itu. Ada yang jawab, yang paling saya cintai orang tua saya. Ya enggak salah. Yang paling saya cintai istri saya. Mau nyatanya ya bener. Kan ngoten? Kalau habis beli mobil Pajero Sprott, yang paling saya senengi ya Pajero saya. Ya ora salah wong nyatane regane larang lho niku. Tapi sakniki nek di ranking cinta pertama, kedua sampai ke bawah itu mana yang benar? Buka Quran surat 9 ayat 24. Ayat itu isinya tentang susunan cinta yang benar. Wah, masa Pak ngomong cinta Quran lah, sampai ada sinetron judulnya ayat-ayat cinta. Biar kita nanti tidak mendapatkan musibah, Pak Bu. Sebab nopo? Resiko salah menempatkan cinta nanti akan diancam dengan musibah. Ya. Termasuk BBM ini juga akibat salah cinta. Termasuk peristiwa di Stadion Kanjuruhan bola ya. Sekali kejadian 130 sekian meninggal. Belum mak-mak yang stres. Kok stres? Lah anake mati. Hah? Polisi nyalake supporter, supporter nyalake polisi. Itu tandanya ada yang salah. Mila monggo dipun toto cinta kita. Biar enggak disiksa. Kula badhe maos ayat menika mangke dipun gatosaken. Saestu niki penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak usah pakai basmalah. Karena surat ini bacanya tidak perlu pakai basmalah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ada 8. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Ingat ujungnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wallahu la yanil qaumal fasikin. Tahu artinya Bu, Pak? Kok kita kok ya om mandok-mandok? Nah, yang ngimbangi Pak Stino lah. Artinya gini, monggo dikatakan saya itu nih Pak. Katakan hei Muhammad, kabar ini kepada umat manusia. Termasuk kalau panjenengan sami. Berita tentang apa? Katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, sedulur-sedulur kandungmu, bojo-bojomu, istri-istrinya, karib kerabat atau keluargamu, harta kekayaan yang selalu kamu kumpul-kumpulkan itu, bisnis perdagangan yang kamu takutkan ruginya, dan rumah-rumah tinggal yang selalu kamu bagus-baguskan itu, jika semuanya itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, daripada cintamu kepada Rasulullah, daripada cintamu jihad di jalan Allah. Nah ini Pak, hati-hati yang terakhir. Maka tunggulah sehingga aku mendatangkan keputusan.
Ini ancaman Pak, tapi bentuk ancamannya nggak dijelaskan. Ngerti-ngerti datang dengan tiba-tiba. Paham nggak maksud ayat ini? Kalau Wang Sule, sedulur Jatisari, nggak ada di Quran, nggak ada, jangan dicari. Kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, sedulur-sedulur kandungmu, bojo-bojomu, keluarga besarmu, bondo sing tok goleki awan esuk wengi kuwi, perdagangan sing tok wedeni rugine, lan omah-omahmu sing terus tok permakui, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, daripada cintamu kepada Rasulullah, daripada cintamu jihad di jalan Allah, maka tunggulah sehingga aku mendatangkan keputusan. Arak diapake mbuh ora ngerti disiksa. Ini pentingnya Pak. Loh, kalau demikian, ngomong-ngomong masalah cinta sing bener, yang betul satu, betul kata Bapak, cinta pertama untuk Allah, cinta kedua kagem Rasulullah, cinta ketiga jihad di jalan Allah, baru nomor 4 cinta kita kepada orang tua, nomor 4 Pak. Nomor 5 cinta kita kepada anak-anak kandung. Nomor 6 cinta kita kepada saudara-saudara kandung. Nomor 7 cinta kepada istri-istri kita. Jadi bojo-bojo jenengan kuwi nomor 7. Aja diwalik.